Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor pembagi. Bilangan prima hanya bisa dibagi oleh dua angka. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, mari sama-sama kita cari tahu angka berapa saja yang merupakan bilangan prima. Kita mulai dengan angka 1. Sekarang kamu bayangkan kamu memiliki satu kelereng dan kelereng tersebut akan kamu bagikan kepada satu orang temanmu. Berapa kelereng yang didapat oleh temanmu? Ya, temanmu mendapat satu kelereng dan kelereng yang kamu miliki habis. Ini artinya angka 1 itu akan habis dibagi oleh 1. Nah, sekarang kita akan cari tahu apakah angka 1 habis dibagi 2. Coba kamu bayangkan kembali, kamu punya satu kelereng dibagi untuk 2 orang temanmu. Bisa tidak satu kelereng dibagi untuk 2 orang? Tidak bisa karena tidak ada cukup kelereng untuk dibagikan kepada 2 orang. Artinya, angka 1 hanya bisa dibagi oleh angka 1 itu sendiri. Nah, angka 1 di sini itu merupakan faktor pembagi. Dari sini bisa kita lihat bahwa angka 1 hanya memiliki satu faktor pembagi. Nah, kira-kira angka 1 ini merupakan bilangan prima bukan? Siapa yang masih ingat bilangan prima itu punya berapa faktor pembagi? Ya, bilangan prima memiliki 2 faktor pembagi. Karena angka 1 hanya memiliki satu faktor pembagi, jadi angka 1 bukan bilangan prima. Nah, kira-kira angka berapa saja sih yang merupakan bilangan prima? Yuk kita cari tahu sama-sama. Bilangan prima di bawah 10. Selanjutnya nih angka 2. Angka 2 ini bilangan prima bukan ya? Yuk kita cari tahu nih. Bilangan prima ini termasuk angka 2 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Nah, coba kamu bayangkan kembali. Kamu punya 2 kelereng. Kemudian kelereng tersebut akan kamu bagikan untuk satu orang temanmu. 2 kelereng dibagi untuk satu orang. Berapa kelereng yang didapat oleh temanmu? Ya, temanmu mendapat 2 kelereng. Dan kelereng yang kamu miliki habis. Artinya 2 akan habis dibagi oleh angka 1. Selanjutnya, kamu masih punya 2 kelereng dan kelereng tersebut akan kamu bagikan kepada 2 orang temanmu. Kira-kira masing-masing temanmu dapat berapa kelereng? Ya, masing-masing temanmu mendapat 1 kelereng dan kelereng yang kamu miliki itu habis. Artinya 2 juga bisa atau habis dibagi dengan angka 2. Nah, kalau 3 bagaimana? 2 kelereng dibagi untuk 3 orang, bisa tidak? Tidak bisa karena tidak ada cukup kelereng untuk dibagikan kepada 3 orang temanmu. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa angka 2 hanya memiliki 2 faktor pembagi. Nah, tadi kalian masih ingat kan bilangan prima itu memiliki 2 faktor pembagi. Karena angka 2 memiliki 2 faktor pembagi, maka angka 2 termasuk bilangan prima. Berarti karena 2 bilangan prima kita masukkan ke dalam kotak. Nah, kita sudah dapat 1 bilangan prima. Kita cari tahu lagi angka berapa saja yang masih termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, sekarang angka 3. Angka 3 bilangan prima bukan? Yuk kita cari tahu kembali. Angka 3, kamu bayangkan lagi kamu masih punya 3 kelereng nih. 3 kelereng tersebut akan kamu bagikan kepada 1 orang, bisa tidak? Tentu saja bisa. Temanmu mendapatkan 3 kelereng dan kelereng yang kamu miliki habis. Artinya 3 itu habis dibagi oleh 1.
Nah, bagaimana dengan 2? Bisa tidak 3 dibagi 2? Kamu punya 3 kelereng dibagi untuk 2 orang. Masing-masing dapat 1 dan masih ada sisa 1. Nah, karena masih ada sisa, jadi 3 tidak habis dibagi 2. Makanya 2 tidak kita masukkan di sini. Kalau 3 bagaimana ya? 3 kelereng dibagi untuk 3 orang. Bisa tidak? Betul sekali, bisa. 3 kelereng dibagi untuk 3 orang, masing-masing orang mendapat 1 kelereng. Artinya 3 habis atau bisa dibagi dengan angka 3. 3 kelereng bisa dibagi angka 4 tidak? Tidak. 3 kelereng bisa dibagi 5 orang tidak? Tidak. Nah, dari sini kita ketahui bahwa angka 3 memiliki 1 dan 2 faktor pembagi. Nah, masih ingat kan? Bilangan prima itu hanya punya 2 faktor pembagi. Nah, jadi angka 3 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Ya, angka 3 termasuk bilangan prima karena angka 3 memiliki 2 faktor pembagi. Jadi angka 3 kita masukkan juga ke dalam kotak. Sekarang angka 4. Kira-kira ada yang sudah tahu belum angka 4 ini termasuk bilangan prima atau bukan? Nah, kalau belum, ayo kita cari tahu sama-sama. Nah, sekarang kamu bayangkan kembali. Sekarang kamu punya 4 kelereng. Akan kamu bagikan kepada 1 orang. Kira-kira dapat berapa dia? Ya, temanmu mendapatkan 4 kelereng. Dan kelereng yang kamu miliki habis. Artinya 4 bisa atau habis dibagi oleh angka 1. Selanjutnya, angka 2 bisa tidak ya 4 dibagi 2? Betul sekali, 4 bisa dibagi 2. 4 kelereng dibagi kepada 2 orang. Masing-masing orang mendapat 2. Artinya 4 bisa dibagi 2. Selanjutnya 4 bisa tidak dibagi 3. Kamu punya 4 kelereng dibagikan untuk 3 orang temanmu. Masing-masing dapat 1. Kelereng yang dibagikan sudah 3 tapi masih ada sisa 1. Nah, kalau ada sisa berarti tidak habis. Artinya 3 tidak bisa kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya 4 dibagi 4 bisa tidak ya? Kamu punya 4 kelereng dibagikan untuk 4 orang temanmu. Masing-masing orang dapat berapa? Ya, masing-masing orang dapat 1 kelereng. Dan kelereng yang kamu miliki habis, tidak ada sisanya. Artinya 4 akan habis dibagi oleh angka 4. Nah, sekarang kita lihat berapa faktor pembagi dari 4. 1, 2, 3. Ternyata 4 memiliki 3 faktor pembagi. Sedangkan bilangan prima hanya memiliki 2 faktor pembagi. Jadi 4 bukan bilangan prima. Karena bukan bilangan prima, kita tidak masukkan ke dalam kotak. Nah, selanjutnya kita cari tahu lagi nih, masih ada 2 kotak. Kira-kira angka berapa saja yang termasuk bilangan prima? Kita coba 5. Apakah 5 ini bilangan prima? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kamu bayangkan kembali 5 kelereng dibagi untuk 1 orang. Kira-kira dapat berapa orang tersebut? Ya, orang tersebut mendapatkan 5 kelereng dan kelereng yang kamu miliki habis. Artinya 5 bisa dibagi atau habis dibagi oleh angka 1. Nah, kalau 5 bisa tidak dibagi 2. Punya 5 kelereng dibagi untuk 2 orang. Tidak bisa karena masih ada sisa 1. 3 bisa tidak 5 kelereng dibagi untuk 3 orang? Tidak bisa, karena kalau dibagi untuk 3 orang, masing-masing dapat 1 dan masih ada sisa 2. Jadi 5 tidak habis dibagi oleh angka 3. Kalau 4, 5 habis tidak dibagi 4? Ya, tidak habis karena masih ada sisa 1. Nah, sekarang bagaimana dengan 5? 5 kelereng dibagi untuk 5 orang temanmu.
habis karena masing-masing temanmu mendapatkan 1 dan kelereng yang kamu miliki habis. Artinya 5 juga bisa atau habis dibagi oleh angka 5. Nah, kita lihat ada berapa faktor pembaginya? 1, 2. Ternyata 5 juga memiliki 2 faktor pembagi. Ini sudah sesuai dengan syarat bilangan prima. Bilangan prima memiliki 2 faktor pembagi. Jadi 5 merupakan bilangan prima. Kita masukkan lagi ke dalam kotak. Nah, masih ada 1 kotak lagi yang belum kita ketahui. Kira-kira angka berapa yang termasuk bilangan prima? Nah, sekarang giliran kamu mencoba. Coba cari tahu manakah di antara angka 6, 7, 8, dan 9 yang merupakan bilangan prima. Kalian hitung, kalian cari tahu. Setelah kamu mendapatkan hasilnya, isi di dalam kotak seperti yang terlihat pada gambar. Selamat mencoba. Semoga setelah menyaksikan video ini, kalian dapat mengerti dan memahami apa itu bilangan prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.